Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menolong kita, memudahkan kita untuk menghadiri majelis taklim ini. Perlu tanamkan keyakinan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita ke tempat ini 100% karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, hadirin yang mulia, tanpa pertolongan Allah, yakin kita tidak akan sampai ke tempat ini. Kenapa hadirin mulia? Berjalannya sesuatu di dunia ini, monggo ngriki lek. Lek. Ngriki monggo. Niki namine Pak Kuku, putrane sinten? Pak Waryono. Pak Waryono, saya mau asli juga nih. Nggih. Monggo dilanjut. Ya, kalau itu lanjut perkenalan nggih Pak Haji nggih. Nggih. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu, kalau yang tadi menyampaikan perjalanan tadi memang asli dari kelahiran orang Jawa yang berangkat ke Papua. Untuk saya sendiri asli produk Papua, kelahiran Papua maksudnya. Orang tua dari Jawa tapi asli kelahiran Papua. Jadi sebagai orang Jawa yang lahir di Papua, saya tuh sangat senang kalau dalam penyampaian itu menggunakan bahasa Jawa. Tapi saya mohon maaf, untuk saya sendiri tidak bisa menyampaikan dengan bahasa Jawa, begitu. Alhamdulillah, hadirin mulia, lanjut yang tadi bahwa hadirnya kita ke tempat ini yakini karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, kok jangankan kita melangkahkan kaki, mengedipkan mata pun tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu. Kalau kita menjenguk orang sakit, walaupun seluruh tubuhnya masih lengkap, ya, tangannya masih ada, telinganya masih ada, kakinya masih ada, kalau sudah nggak ada nyawanya, jangankan kau untuk melangkah,
mengkedipkan mata pun tidak mampu. Begitulah hadirin mulia, kuasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita ke tempat ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau, fikir beliau, diri kita yang jauh daripada tanah beliau hari ini masih bisa mengenal iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, kami satu rombongan ini tidak ada orang alimnya. Kami ini adalah orang-orang kampung juga. Dari kampung juga. Ada pedagang, petani, ada yang penjual jamu. Kenapa kami berbuat perkara seperti ini? Kok kalau orang melihat kok cari susah gitu ya? Kok cari susah? Harusnya kan kumpul dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan gitu. Bahkan mungkin tidak sedikit orang yang beranggapan wah itu sudah enggak cinta dengan keluarga, kok meninggalkan keluarga. Kalau kami ini hanya 40 hari, ada yang meninggalkan keluarga 4 bulan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau perginya ini dengan dasar tidak cinta kepada keluarga, mungkin Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang yang paling tidak cinta kepada keluarga. Jika meninggalkan keluarga seperti ini dikatakan tidak cinta. Kenapa hadirin mulia? Kalau kita membaca kisahnya, ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dalam keadaan yang kalau orang Papua bilang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di tengah-tengah padang pasir, kering kerontang. Kalau hari ini perginya kami seperti ini dengan proses seleksi juga, sudah mempertimbangkan bekal untuk berangkat, sudah menghitung bekal yang ditinggal. Karena kami juga punya anak juga, punya istri juga. Kenapa hadirin mulia kita buat seperti ini? Justru karena cinta dengan keluarga. Seperti yang tadi yang telah menyampaikan perwakilan tadi ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah bisa menilai. Kalau bicaranya ustadz, jelas jauh berbeda dengan yang beliau sampaikan tadi. Levelnya di sini bukan ustadz, bukan ulama. Kami kesini sengaja belajar menghadirkan agama dalam kehidupan kami. Hari ini setiap kita paham sebagai tanggung jawab, kalau sebagai suami ada istrinya, ada anaknya, maka harus tanggung jawabnya menghidupi keluarganya. Kok mengatakan cinta tapi seorang suaminya hanya di rumah terus, ini pun bukan cinta. Hari ini sebagian kita faham,
untuk keperluan-keperluan di rumah tangga kita supaya terpenuhi, ya seorang suami selayaknya keluar rumah. Keluar rumahnya kemana? Supaya dapur bisa menyala, SPP anak bisa terbayar, bahkan ada kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Ini pun suami harus keluar rumah. Keluar rumahnya kemana? Ya kalau petani ya harus ke sawahnya. Kalau pedagang ya harus buka tokonya. Kalau pegawai harus ke kantornya. Hari ini dalam benak kita semuanya paham bahwa dengan kerja kita akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi hadirin yang mulia, bagaimana untuk menghadirkan agama dalam kehidupan kita, ini masih sedikit yang paham. Sedikit yang paham. Nah, kami ini sedang belajar untuk menghadirkan agama dalam kehidupan kami. Kami ini bukan orang-orang, ya kalau mungkin seperti usia-usia beliau-beliau ini mau mondok lagi bisa saja, tapi sudah sangat susah. Karena apa? Terbentur dengan keperluan dan lain sebagainya. Maka dengan jalan seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini nampak. Di antara kami ini ada yang baru-baru 3 hari, baru pertama kali 40 hari. Setelah 3 hari perjalanan kami, baru merasakan ternyata usaha agama itu penting. Ini cerita pengalaman kami pribadi. Kalau di kampung sini tidak. Sebagian besar teman-teman kami mengatakan sebelum usaha agama ya sholat tapi masih semaunya. Ya kalau masih terbentur dengan pekerjaannya, ya kerja dulu lah. Sholatnya nanti diakhirkan nggak apa-apa. Tapi dengan usaha seperti ini, kalau tadi sebelumnya itu dalam benak kita yang penting sholat, tapi dengan usaha seperti ini jadi tertanam bahwa ternyata sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Bahkan bukan perkara-perkara yang fardu saja. Kalau dulu perkara yang fardu yang tadi, yang penting sholat. Tapi hari ini alhamdulillah dengan kita usaha seperti ini, kok jangankan perkara yang fardu, untuk perkara sunnah pun ketika tertinggal sholat duha, tertinggal sholat tahajud, akan merasa bersedih. Inilah sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih mafhumnya. Sesungguhnya di antara ciri-ciri orang beriman itu tidak pernah merasa puas dengan amalnya. Kalau hari ini yang kita pahami semua, kalau dunia itu nggak ada habisnya, merasa kurang terus. Tapi Masya Allah, dengan belajar seperti ini kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang Bapak Ibu, di antara teman-teman kami ini betul-betul yang masih belajar mengaji itu masih ada gitu. Kalau pengalaman saya di Papua, memang lahir di Papua, kemudian pernah tugas di pedalaman Papua. Kalau di sini kan alhamdulillah insya Allah mayoritas muslim nggih Pak Haji. Kalau kami di Papua, kami di sana minoritas.
kecuali kalau di daerah transmigrasi memang mayoritas muslim. Nah, tapi kalau kita berangkat berjalan ke pedalaman Papua sana, balik kalau di Wamena itu orang Islam, tapi masih sekandang dengan babi, dengan anjing. Ini orang Islam di Wamena sana. Ada satu nama daerah Baum. Ketika ini kisah nyata, di Baum ini mayoritas muslim. Ternyata dari leluhur mereka ini ada satu peninggalan, satu pusaka benda keramat yang mereka ini nggak berani buka, sudah turun temurun nggak tahu berapa masanya. Kemudian mereka ini penasaran, ini di tahun-tahun 96 penasarannya, setelah nggak tahu berapa ratus tahun yang lalu. Ketika mereka ini penasaran dengan satu benda yang tertutup kecil, mereka ini sepakat untuk membuka kotak itu. Ternyata setelah dibuka, isinya benda kecil, lembaran-lembaran begitu. Kemudian dibawa ke daerah yang karena itu memang pedalaman. Kalau jalan kaki berhari-hari, mereka dibawa ke kota, ditunjukkan ternyata apa isinya? Ternyata kitab suci Al-Quran kecil, benda pusaka yang selama ini gak pernah dibuka, peninggalan nenek moyang. Begitu disampaikan pada orang Islam, wah ini yang kami baca hari-hari, ini Al-Quran. Dengan asbab itu, Masya Allah, mereka berkesimpulan, berarti nenek moyang kita dulu orang Islam. Sehingga dengan izin Allah, nggak tahu dulu namanya siapa, kemudian dihijrahkan masuk Islam mereka karena dengan asbab Al-Quran tadi itu berubah namanya Pak Usman, iya Pak, teng ini kok Bendungan, Haji Usman ya, yang orang Papua asli. Oh, Haji Lukman. Haji Lukman ya. Ketika mereka masuk Islam, satu keluarga itu langsung mereka disiksa dengan teman-temannya, disiksa sehingga mereka berhijrah ke daerah transmigrasi di dekat kami, di SP1 di dekatnya Mbah ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih Islam. Jadi ini pelajaran buat kita. Perlunya orang Islam ini bergerak. Ulama mengatakan kalau air itu dia tidak bergerak, timbul nopo? Oh, Ibu. Kalau air nggak bergerak ini nanti akan timbul jentik-jentik lama-lama. Dulu kita kenal istilah 3M ya. Nah, waktu ramai-ramainya demam berdarah, kalau air itu dia tergenang akan banyak kuman, justru akan menjadi sumber penyakit. Tapi kalau air ini bergerak akan banyak memberikan manfaat. Di sawah dengan bergeraknya air ini akan memberikan pengairan kepada sawah sehingga sawah bisa subur. Air ini bergerak bisa untuk kita gunakan untuk wudhu, untuk mandi dan lain sebagainya, ini dengan bergeraknya air. Begitulah ulama mengatakan orang Islam ini harus bergerak. Kalau di sini mayoritas Islam, alhamdulillah kami sangat senang sekali di sini mayoritas Islam. Tapi kalau di Papua, yang pernah ke Papua, di sana kita minoritas. Bahkan untuk saat ini Papua itu telah mekar jadi Papua dan Papua Barat. Kami posisinya di Papua Barat. Sekarang mekar lagi jadi Papua Barat Daya. Ketika Papua Barat itu, kalau Papua Barat Daya sekarang itu ada 9 kabupaten kota.
dari di sana aturan adat yang boleh jadi bupati nomor satu, orang nomor satu yaitu bupati untuk kabupaten atau wali kota untuk kota, itu syaratnya harus orang asli Papua, nggak boleh pendatang. Dan Bapak Ibu sekalian, dari semua itu yang Islam hanya satu saja, Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat yang Muslim. Papua Barat Daya. Kalau Papua Barat satu yang Islam dari Fakfak. Ini perlunya kita buat usaha seperti ini Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Islam ini bisa yang dikatakan rahmatan lil alamin akan terwujud. Tapi kalau kita hanya ya sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk di kampung kita, ya kita merasa cukup. Tapi kalau kita bergerak seperti ini, kita kan ada keresuhan dengan keadaan kita, keadaan umat. Saya diberikan amanah untuk mendidik anak-anak di SMA. Ya entah salahnya siapa, anak-anak SMA di sana itu yang mayoritas adalah, kalau di tempat saya itu memang asli Papua. Kita tanya wudhu itu tidak tahu, Pak Haji. Islam seluruh praktek wudhu itu nggak tahu, sholat pun nggak tahu. Ini kalau umat Islam ini tidak memikirkan perkara ini, ya rahmatan lil alamin ini tidak akan terwujud. Maka perlunya setiap diri kita ini mengambil tanggung jawab ini. Sebenarnya usaha seperti ini tidak meminta waktu kita seluruhnya ya Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan sedikit oleh teman kami, diminta waktu itu 1 bulan 3 hari. Setiap tahun, kami ini setiap tahun 40 hari. Setiap seumur hidup minimal 4 bulan. Dan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang kurang lebih mafhumnya, sesungguhnya amal setiap hamba ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Manja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Maknanya kalau kita buat usaha 3 hari, nilainya insya Allah sama dengan berdakwah 30 hari. Kalau 40 hari dikali 10 berarti 400 hari. Seperti berdakwah 1 tahun. Dan ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Mungkin kalau di sini tidak, kalau di tempat kami yang tadi diceritakan Mbah Rohmat, sebelum ada usaha seperti ini, pernah saya mengalami itu ketika saya masih SMA itu, sholat di bulan Ramadan, itu yang azan Pak imamnya, kemudian beliau setelah sakumat beliau jadi imamnya, saya sebagai makmumnya yang laki-laki, makmum perempuannya istrinya. Pernah mengalami seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan asbab usaha seperti ini, kita saat yang tadi kita muter-muter, kita silaturahmi, alhamdulillah hari ini bukan di bulan Ramadan, untuk sholat maghrib alhamdulillah sudah bisa 3 shop.
Ini namanya keberkahan, perlunya kita memikir saudara kita. Tidak sempurna iman seorang hamba sebelum dia cinta pada saudaranya sebagaimana cinta pada dirinya sendiri. Islam itu diibaratkan seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, semua akan merasakan sakit. Kalau hari ini kita jalan-jalan kesandung batu, kaki kita berdarah, secara refleks tangan kita akan memikirkan untuk mencari obatnya, bergerak mencari obatnya. Otak kita pun berpikir untuk itu, untuk kesembuhan kaki kita. Itulah sebenarnya Islam, memikirkan keadaan saudaranya. Dan inilah yang Allah SWT telah amanahkan kepada diri kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diminta waktu semuanya. Kalau berpikir masalah kesibukan atau masalah banyak uang, boleh tanya teman-teman kami ini juga tidak banyak uang. Tapi dengan perkara seperti ini kita yakin akan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu menggerakkan matahari. Coba kekuatan matahari itu bagaimana besarnya? Berapa energinya? Bisa menyinari seluruh dunia. Allah yang menggerakkan. Diri kita pun sampai ke sini ini ya karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul yakin dalam diri kita. Sesungguhnya yang bisa memberangkatkan kita seperti ini bukan karena uang kita. Pernah teman kami di kampung sana bertanya, kamu bisa kemana-mana itu siapa sih yang biayai? Siapa yang kasih biaya? Karena kalau pakai hitungan matematika sepertinya nggak nyambung. Seperti tadi Lek Makno anaknya 8, saya sendiri anaknya 5, gitu kan. Kalau pakai hitungan matematika dengan pendapatan kita itu seperti tidak ketemu. Tapi perlu kita yakini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah Subhanahu wa taala pernah mencontohkan satu pelajaran buat diri kita. Karena Allah dari dulu hingga sekarang masih sama Bapak Ibu ya. Cuma keadaan keimanan kita yang berbeda. Kalau dulu dikisahkan bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam dengan Bani Israel di lembah Tih selama 40 tahun, yang mereka ini tidak bekerja. Tapi setiap bayi lahir langsung dengan busananya, dengan pakaiannya. Mendapatkan makanan dari mana? Mana dan salwa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Telah sih. Tadi katanya 7:30. Sampai 7:30 katanya. Oke. Insyaallah. Jadi dulu diceritakan oleh Allah kisah bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam dengan Bani Israel di lembah Tih selama 40 tahun. Allah berikan pertolongan ketika apa? Ketika mereka sempurna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan keberkahan dari langit, dari bumi. Ini kalau kita ini semua iman dan amal sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu bagaimana keringnya, sengsaranya para sahabat
di Mekah Madinah yang tidak ada kehidupan, tapi masya Allah hari ini keberkahannya masih Allah tampakkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Masun ya, sedikit ini berkaitan dengan pemilu. Kan kalau di zaman sahabat itu ketika masa Khalifah Sayyidina Ali kan terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah. Maka orang-orang munafik ketika itu menyampaikan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kenapa sekarang ini kamu yang jadi pemimpin terjadi pertumpahan darah seperti ini? Berbeda dulu ketika di zaman Rasulullah, begitu tenangnya, tenteramnya." Maka Sayyidina Ali mengatakan, dulu ketika Rasulullah sebagai pemimpin, saya adalah rakyatnya. Saya adalah rakyatnya. Tenang waktu itu. Sekarang saya pemimpin, kamu rakyatnya. Jadi tumpah darah. Jadi janji Allah SWT, tenteramnya suatu daerah, suatu kampung itu, adanya pemimpin yang soleh, yang baik, karena rakyatnya. Karena rakyatnya. Makanya hadirin mulia, kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin hadirin mulia, walau ana alal qura amana wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan jamin keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah hadirin mulia. Maka kalau kita mau negara kita makmur, ya perbaiki diri kita, bukan salahkan pemimpin kita, tapi bagaimana setiap diri kita ini merasa tanggung jawab untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa bimbing kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Allah, diridhai oleh Allah SWT, dan kita minta pada Allah semoga Allah memberikan kepada diri kita ini pemimpin yang memberikan kebaikan kepada kita semua, insyaallah. Amin. Demikian benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pak. Doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى من جميع الأخرات في الحياة وبعد إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزن في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.